Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang bertugas di Jepang. Hal tersebut disebabkan Desmond seorang Kristiani yang taat dan tidak ingin melukai orang lain. Jadi jelasnya film ini akan berfokus pada pengalaman Perang Dunia II dari seorang Desmond Doss. Ya udah, tentang alur ceritanya. Film dibuka berlatar di Virginia, daerah pegunungan tahun 1920-an. Kita kemudian diperlihatkan oleh dua anak kecil kakak sementara Harold sebagai adik. Harold sendiri lebih sering dipanggil Hall. Di sisi lain, ayahnya Hall dan Desmond adalah seorang veteran Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama 4 tahun. Dan ini adalah makam teman-temannya ayah bernama Tom Doss. Sepulang dari ziarah, Tom Doss melihat kedua putranya tengah baku hantam. Namun Tom lebih memilih untuk menonton daripada menghentikan. Pandangan Desmond teralihkan kepada sesuatu yang membuatnya sulit. Wanita ini bernama Dorothy Scott. Singkat cerita, Dorothy merupakan seorang perawat sementara Desmond adalah seorang tukang bersih-bersih di gereja. Keesok menemui Dorothy, wanita yang baru ia kenalnya. Sesaat sebelum memasuki rumah sakit, pandangan Desmond teralihkan kepada para tentara yang baru saja keluar dari rumah sakit. Singkat saja, tentara itu adalah tentara Perang Dunia II. Desmond mengunjungi keduanya pun menonton bioskop yang tentunya ini akan menghadirkan benih-benih cinta di antara keduanya. Pada saat makan malam, di mana Hall menggunakan seragam tentara Amerika. Hall yang merupakan seorang anak muda, tergerak hatinya mengatakan pada Dorothy bahwa ia telah mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai petugas medis. Hal itu jelasnya tidak membuat Dorothy bahagia, karena di sana nantinya akan banyak bahaya yang juga ada abang-abangannya, yaitu Smithy. Smithy adalah abang-abangan yang seringkali membuli teman-temannya, terlebih lagi teman-temannya yang culun. Sesaat setelah itu mereka disuruh untuk berbaris oleh kopral. You are a very strange-looking individual, if you don't mind me saying so, Private. Tetapi Desmond tetap dapat memenangkan pelatihannya. Berikutnya adalah latihan dasar mengenai bagaimana memegang senjata. Semua dari mereka diminta untuk mengambil senjatanya. Akan tetapi hanya Desmondlah di sini yang menolak untuk memegang senjata. Akibatnya Desmond pun dihadapkan dengan Kapten Glover, di mana di sini Desmond diinterogasi oleh Kapten Glover mengenai alasannya tentang mengapa tidak ingin memegang senjata. Singkat cerita, Desmond adalah penentang perang, tetapi uniknya Desmond mengatakan bahwa ia hanya ingin mengabdi sebagai petugas medis dan menolak untuk memegang senjata. Selain itu, Desmond juga menolak untuk berlatih atau melakukan kegiatan apapun pada hari Sabtu. Alasannya karena Sabtu adalah hari Sabat. Akibat dari permintaan Desmond itu, Desmond pun dijatuhkan pasal 8 mengenai gangguan kejiwaan oleh Kapten Glover. Pada saat kembali latihan, hanya Desmond yang tidak mengikuti pelatihan militer dan tidak undur diri dari kemiliteran. Di malam harinya, ketika Desmond tengah tidur, Desmond kemudian dihajar habis-habisan. Singkatnya, Desmond menolak untuk mengidentifikasi penyerangnya. Tibalah ini tidak berlaku bagi Desmond. Alasannya karena Desmond belum menyelesaikan salah satu latihannya, yakni latihan senjata. Untuk terakhir kalinya, Desmond diminta untuk hanya memegang senjata saja. Barulah setelah itu Desmond diizinkan untuk berlibur. Jika menolak melakukan itu, maka terpaksa militer membawa Desmond ke dalam sebuah mahkamah militer. Meskipun demikian, Desmond tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak memegang senjata. Alhasil, untuk sementara ini Desmond ditahan. Singkat cerita, di hari ini faktanya Desmond ingin meminang Dorothy, dan itu harus tertunda karena Desmond tidak diperizinkan untuk berlibur. Keesokan harinya, Kapten Glover untuk mengaku bersalah, sehingga Desmond dapat dibebaskan tanpa tuduhan. Akan tetapi, Desmond menolak untuk mengikuti berusaha membujuk doi seperti yang dilakukan Kapten Glover sebelumnya. Tetapi apalah daya, iman yang kuat tetap membuat Desmond tidak ingin mengaku bersalah di pengadilan nanti. Pastinya sebagai sang ayah yang paham akan konstitusi, tentunya tidaklah akan membiarkan anaknya masuk penjara. Beberapa dan mereka akan bermalam di sini dan tetap siaga menggunakan sistem shift.